Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teknologi vulkanisasi dan pembentukan ikatan silang. Nah, ini buat anggota kelompoknya itu ada saya Muhammad Reza Kalmafi dengan NIM 1524056. Nah, saya Fikri Ahmad Sandi dengan NIM 1524065. Saya Yusuf Anjarfat dengan NIM 1524062. Saya Danada Pratiwi, NIM 1524049. Saya Marisol Aludiyadana dengan NIM 1524056. Saya Indra Maman dengan NIM 1524068. Nah, ini bulan topik materi yang mau kita bahas. Yang pertama itu ada pengabdian, tujuan dan fungsi vulkanisasi. Yang kedua ada mekanisme pembentukan crosting. Yang ketiga ada vulkanisasi sulfur. Yang keempat ada vulkanisasi non sulfur. Yang kelima ada pengaruh suhu dan waktu terhadap sifat karet. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses crosting terhadap sifat karet. Di sini itu apa itu vulkanisasi? Jadi vulkanisasi ini adalah proses kimia pada karet yang dilakukan dengan menambahkan sulfur atau belerang, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu sehingga terbentuk ikatan silang antar rantai polimer karet. Proses ini mengubah sifat karet yang awalnya lunak, lengket, saat panas dan mudah rapuh, saat dingin menjadi lebih stabil, elastis, kuat, serta tahan terhadap panas dan juga gesekan. Pada proses vulkanisasi ini, atom sulfur akan menghubungkan rantai-rantai molekul karet sehingga struktur karet menjadi lebih kokoh. Selain sulfur, proses ini juga dapat menggunakan bahan tambahan seperti akselerator dan aktivator untuk membantu mempercepat reaksi vulkanisasi. Proses vulkanisasi juga banyak digunakan dalam pembuatan berbagai produk karet seperti bahan kendaraan, selang, gasket, saus batu, dan juga sarung tangan karet. Ini juga ada tujuan dan manfaat dari vulkanisasi, yaitu memperbaiki sifat fisik dan mekanik karet sehingga menjadi lebih kuat, elastis, tahan panas, tahan gesekan, dan juga tidak mudah rusak. Proses ini juga membuat karet lebih stabil terhadap perubahan suhu, tidak lengket saat panas, serta tidak mudah rapuh saat dingin. Dengan adanya vulkanisasi, produk karet memiliki daya tahan dan kualitas yang lebih baik sehingga dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan industri dan juga sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dari vulkanisasi. Yang pertama itu ada penambahan sulfur pada karet. Jadi proses vulkanisasi ini dimulai dengan mencampur sulfur atau belerang ke dalam bahan karet. Sulfurnya ini berfungsi untuk membantu dan membentuk ikatan antara rantai molekul karet sehingga struktur karet dapat menjadi lebih kuat dan stabil. Yang kedua itu ada pemanasan pencampuran karet pada suhu tertentu. Jadi setelah dicampur dengan sulfur, karet ini dipanaskan pada suhu tertentu agar reaksi vulkanisasinya dapat berlangsung. Pemanasan membantu sulfur bereaksi dengan rantai polimer karet dan mempercepat pembentukan ikatan silang. Dan yang ketiga itu ada pembentukan ikatan silang antara rantai polimer karet. Atau sulfur akan menghubungkan antara rantai molekul karet dan membentuk jembatan sulfur atau crosslink. Ikatan silang ini membuat sulfur molekul karet menjadi lebih rapat dan kuat dibandingkan sebelum divulkanisasi. Dan selanjutnya itu yang keempat ada perubahan sifat fisik dan mekanik karet. Jadi setelah terbentuk ikatan silang, karet mengalami perubahan sifat seperti menjadi lebih elastis, kuat, dan juga tidak mudah lengket, serta lebih tahan terhadap panas dan tekanan. Dan yang terakhir itu meningkatkan kestabilan dan daya tahan karet. Vulkanisasi ini juga membuat karet lebih tahan terhadap gesekan, perubahan suhu, dan kerusakan sehingga produk karet menjadi lebih awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu lebih lama. Selanjutnya ada mekanisme pembuatan dari cross-linking. Yang kita tahu itu cross-linking merupakan vulkanisasi itu merupakan proses pembentukan dari cross-linking itu sendiri yang terdiri antara rantai polimer karet sehingga terbentuk jaringan bidimensi yang membuat karet menjadi lebih elastis, kuat, dan tahan panas. Nah, pada proses ini rantai polimer yang awalnya bergerak bebas akan dihubungkan oleh agen vulkanisasi sehingga mobilitas rantai menjadi lebih terbatas. Nah, di sini ada contohnya ini karet mentah awalnya. Nah, kita vulkanisasiin pakai sulfur, nanti dia strukturnya akan rapat. Selanjutnya mekanisme pembuatan dari proses ini itu ada dua. Yang pertama vulkanisasi sulfur. Vulkanisasi sulfur sendiri merupakan proses pembentukan ikatan silang atau cross-linking yang menggunakan sulfur sebagai agen vulkanisasi utama. Pada proses ini sulfur itu akan dikombinasikan
melakukan proses pembentukan ikatan silang atau cross-linking tanpa menggunakan sulfur sebagai agen vulkanisasinya. Nah, pada proses ini digunakan peroksida organik. Salah satunya adalah dikromil peroksida atau DCP yang dikombinasikan dengan CO-agen seperti trimethylpropana, trimetylakrilat atau TMP-TMA. Nah, pada proses ini banyak digunakan pada elektromer yang membutuhkan ketahanan panas dan oksidasi tinggi seperti EPDM. Selanjutnya, pembuatan mekanisme cross-linking pada vulkanisasi dari sulfur. Yang pertama ada dari reaksi yang diambil dari jurnal. Reaksi A itu dia adisi sulfur monosulfidik atau membentukkan ikatan C dengan S yang awalnya itu ada ikatan rangkap pada rantai polimer. Nah, ditambahkan dengan radikal sulfur monoksida dan diberikan aktivator atau akselerator seperti ZNO, asam stearat, CBS atau TMTD dan temperatur sehingga membentuk ikatan radikal alkil tersier atau terikat dengan sulfur dengan ion hidrogen sulfida. Selanjutnya untuk reaksi dari agen B sendiri yaitu reaksi adisi hidrogen sulfida. Nah, atau pembentukan ikatan C dengan H dan pelepasan H2S atau asam sulfida. Nah, itu yang pertama. Kita lanjut dari reaksi A ke reaksi B. Nah, dari reaksi B ini ikatan rangkap pada rantai polimer mulai terbentuk dengan ion hidrogen sulfida ditambah dengan aktivator dan akselerator seperti ZNO, asam stearat, CBS dan TMTD tadi dan temperatur sehingga membentuk ikatan sehat atau radikalnya yang sebelumnya hilang dengan gas hidrogen sulfida. Nah, untuk yang agen C sendiri itu coupling radikal CS dengan atom sulfur atau pembentukan ikatan silang monosulfida. Nah, dari dua radikal alkil yang terbentuk sebelumnya atau radikal alkil tersier yang terikat dengan S ditambah dengan radikal sulfur monosulfida dan dengan aktivator dan akselerator serta temperatur, dia akan menghasilkan ikatan silang monosulfida. Nah, dan yang terakhir agen C itu komplit radikal C dengan CS dengan sulfida atau pembentukan ikatan silang disulfida. Nah, dari dua radikal alkil tadi ditambah dengan radikal disulfida dengan aktivator, akselerator dan temperatur, maka akan menghasilkan ikatan silang disulfida. Nah, untuk awalnya itu vulkanisasi, dia bentukan strukturnya dia seperti ini sebelum divulkanisasi. Nah, dan setelah divulkanisasi dia bentukannya seperti ini karena dia ditambahkan dengan asam sulfida. Untuk mekanisme reaksinya dia struktur awalnya rantai polimer karet dihubungkan oleh ikatan silang polisulfida. Nah, disitulah terdapat ikatan disulfida atau SS dan polisulfida atau SS X, pokoknya X itu lebih dari 3. Nah, sehingga ikatan ini memberikan sifat elastis dan kekuatan pada karet. Selanjutnya untuk reaksi vulkanisasi, agen divulkanisasi atau panas bahan kimia atau mekanik itu menyebabkan pemutusan ikatan silang polisulfida sehingga terbentuk ikatan S atau sulfur dalam limbatan polisulfida yang terputus. Nah, atom H dari agen divulkanisasi itu akan menyerang ikatan sulfur dan terbentuk gas hidrogen sulfida atau H2S yang lepas dari sistem. Nah, untuk alur reaksi utamanya seperti ini pada vulkasinat ditambah dengan H2 sehingga menghasilkan setelah divulkasinatnya dia asam sulfidanya akan naik. Nah, yang terakhir struktur setelah divulkanisasi ikatan silang sulfur S itu berubah menjadi industrial atau SH sehingga rantai polimer kembali lebih bebas bergerak dan juga sifat elastis serta kuat itu menurun sehingga karet itu menjadi lebih lunak. Selanjutnya ini ada mekanisme pembuatan vulkanisasi sulfur. Dia memakai agen peroksida organik. Yang pertama itu tahap awalnya dekomposisi homolitik peroksida. Tahap pertamanya itu dimulai ketika DCC dipanaskan pada suhu vulkanisasi dengan ikatan oksigen kemudian pada peroksida yang bersifat lemah sehingga mudah terputus secara homolitik. Untuk mekanisme reaksi seperti ini, selanjutnya dibentuklah radikal sekunder. Nah, dari
radikal sekunder sehingga menghasilkan radikal primer yang terbentuk dapat mengalami fragmentasi menjadi radikal sekunder yang lebih stabil dan lebih reaktif terhadap rantai polimer. Untuk reaksinya seperti ini, dan radikal ini kemudian menyerang EPDM. Nah, selanjutnya ekstraksi dari atom hidrogen itu sendiri. Nah, di sini radikal bebas akan mengambil atom hidrogen dari tulang punggung atau backbone polimer EPDM itu sendiri. Untuk mekanisme reaksinya seperti ini, dan karena adanya unit DNA maka akan terbentuk makroradikal alkil dan makroradikal alil. Selanjutnya pembentukan makroradikal EPDM itu sendiri. Nah, pada tahap ini rantai EPDM menjadi sangat reaktif sehingga jenis radikal yang terbentuk adalah radikal alkil dan radikal alil. Dan di tahap radikal ini merupakan sebuah tahap awal untuk pembentukan crosslink. Nah, dari pembentukan crosslink kita akan terpecah menjadi 3, ada alkil-alkil, alil-alil, alkil-alil. Nah, untuk alkil-alkil dia mekanisme reaktif seperti ini sehingga membentuk ikatan silang karbon-karbon langsung. Untuk alil-alil dia radikal alil ini akan berkombinasi membentuk crosslink pada daerah DNA, dan alkil-alil dia radikal alkilnya itu dapat bereaksi dengan radikal alil sehingga terbentuk kombinasi crosslink yang sempurna, sehingga menghasilkan ikatan crosslink peroksida atau karbon dengan karbon yang memiliki energi ikatan lebih tinggi dari yang sebelumnya, sehingga memiliki sifat ketahanan panas yang tinggi, ketahanan oksidasi baik, dan juga ketahanan aging yang lebih baik, dan reversi yang sangat kecil. Nah, saya vulkanisasi sulfur. Vulkanisasi sulfur adalah proses kimia yang mengubah karet besar menjadi material yang lebih elastis, kuat, dan tahan panas. Proses ini melibatkan memanaskan karet dengan belerang yang berfungsi membentuk ikatan silang antara molekul polimer karet. Nah, dari yang dijelasin Fikri itu ada mekanisme vulkanis sulfur. Itu dia menggunakan campuran sulfur serta akselerator atau akselerator. Nah, dari vulkanisasi ini dapat meningkatkan elastisitas karet karena sulfur membentuk ikatan silang atau crosslink antar rantai polimer melalui ikatan perekat karbon. Berikatan dengan sulfur yang fleksibel membuat karet dapat diregangkan dan kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Lalu meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan abrasi. Crosslink sulfur membuat struktur polimer lebih kuat dan stabil sehingga meningkatkan kekuatan tarik, ketahanan sobek, dan ketahanan aus. Karena itu karet hasil vulkanisasi cocok digunakan pada ban, conveyor belt, dan sol sepatu. Lalu memiliki fabricate resistance yang baik, ikatan sulfur yang fleksibel, mampu menyerap tegangan berulang sehingga karet lebih tahan terhadap deformasi, getaran, dan tekanan berulang tanpa mudah retak. Lalu biaya produksi relatif murah. Sulfur merupakan bahan yang mudah diperoleh dan harganya relatif murah dibandingkan bahan vulkanisasi lain. Selain itu, proses vulkanisasi sulfur cukup sederhana dan telah banyak digunakan dalam industri sehingga lebih ekonomis untuk produksi skala besar. Karena alasan ini, vulkanisasi sulfur menjadi metode yang paling umum digunakan pada industri karet. Lalu sifat karet dapat diatur. Sifat produk akhir dapat disesuaikan dengan mengatur jumlah sulfur, suhu kuring, waktu pemanasan, dan jenis akselerator yang digunakan. Penggunaan sulfur sedikit menghasilkan karet yang lebih lunak dan elastis, sedangkan sulfur lebih banyak menghasilkan karet yang lebih keras dan kuat. Hal ini membuat vulkanisasi sulfur sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan industri. Lalu, meskipun ada kelebihannya, lalu ada kekurangan vulkanisasi pada sulfur, yaitu yang pertama ketahanan panas terbatas. Ikatan sulfur terutama polisulfida berat stabil pada suhu tinggi sehingga mudah mengalami degradasi termal. Saat terkena panas berlebih, crosslink sulfur dapat terputus melalui reaksi sulfur karbon dan menjadi ikatan putus. Akibatnya karet kehilangan kekuatan mekanik dan elastisitasnya. Yang kedua itu mudah mengalami aging dan retak ozon. Karet hasil vulkanisasi sulfur masih memiliki ikatan akap yang dapat diserap oleh oksigen, ozon, dan sinar UV. Ozon dapat memutus rantai polimer
dan akibatnya permukaan karet menjadi retak, mengeras, dan sifat elastisnya menurun seiring waktu. Oleh karena itu, produk karet biasanya memerlukan tambahan antioksidan atau anti-ozon untuk memperpanjang umur pakaian. Lalu resiko blooming pada permukaan karet. Jika jumlah sulfur terlalu banyak atau reaksi vulkanisasi tidak berlangsung sempurna, sulfur bebas dapat bermigrasi ke permukaan karet dan membentuk lapisan putih atau kristal yang disebut blooming. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas visual, mengurangi daya rekat, dan memengaruhi performa produk karet. Lalu menghasilkan bau dan emisi sulfur. Setelah proses vulkanisasi, sulfur yang dipanaskan dapat menghasilkan senyawa sulfur volatil yang berbau menyengat. Bau ini sering menjadi masalah pada lingkungan kerja industri karena dapat mengganggu kenyamanan dan memerlukan sistem ventilasi yang baik. Lain mereka adalah proses curing harus dikontrol dengan baik. Vulkanisasi sulfur sangat dipengaruhi oleh suhu dan waktu pemanasan. Jika kuring terlalu singkat, crossing yang terbentuk belum sempurna, sehingga sifat mekanik karet kurang baik. Sebaliknya, jika kuring terlalu lama atau suhu terlalu tinggi, crossing dapat rusak akibat power curing. Oleh karena itu, proses vulkanisasi memerlukan penggunaan kondisi operasi yang tepat agar diperoleh kualitas produksi yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada vulkanisasi non sulfur. Jadi vulkanisasi non sulfur itu adalah proses pembentukan ikatan silang yang tanpa menggunakan sulfur sebagai agen utamanya, namun dia bisa melalui radikal bebas, reaksi oksida logam, radiasi, atau reaksi gugus fungsi tertentu. Nah, yang pertama itu adalah vulkanisasi peroksida. Jadi curing dengan peroksida ini tidak menggunakan sulfur tetapi menghasilkan ikatan silangnya itu melalui radikal bebas. Nah, contoh dari peroksidanya itu bisa berupa dikunyit peroksida, benzol peroksida, terbusil peroksibenzoat, dan DBPH. Nah, untuk mekanismenya itu, jadi peroksida itu akan terjadi komposisi menghasilkan radikal bebas yang lalu menyerang rantai polimer dan membentuk ikatan silang karbon atau CC. Nah, tahapan pemutusan atau terminasinya itu dapat berhenti ketika radikal bebasnya itu habis bereaksi atau dinonaktifkan oleh inhibitor atau stabilizer. Nah, ada beberapa cara untuk terminasi. Yang pertama itu ada rekombinasi radikal. Jadi dua makroradikalnya itu pada rantai karet bergabung membentuk ikatan kovalen tunggal. Lalu yang kedua itu bisa secara disproporsional. Jadi terjadi perpindahan atom hidrogen dari satu radikal ke radikal lainnya. Jadi ada satu rantai yang menjadi jenuh dan ada satu rantainya itu membentuk ikatan angka. Selanjutnya yang terakhir itu bisa melalui reaksi dengan inhibitor. Jadi radikal bebasnya itu akan ditangkap oleh zat aditif seperti antioksidan atau stabilizer. Nah, untuk kelebihan dari vulkanisasi peroksida ini, yang pertama dia tahan panas tinggi, tahan penuaan atau tinggi, lalu di deformasi setnya itu rendah, dan untuk cocok untuk karet jenuh seperti IPDM, NBR, INR, FKM, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu yang kedua ada vulkanisasi oksida logam. Jadi dia merupakan pembentukan ikatan silang yang menggunakan oksida logam seperti ZNO, MgO, atau PbO. Jadi dia sebagai agen curing utamanya. Dan vulkanisasi ini dikhususkan bagi elastomer yang berhalogen atau memiliki gugus polar aktif seperti kloropentraber, kloroelastomer, klorinet, polyethylene. Nah, untuk mekanismenya sendiri, yang pertama itu ada dehidrohalogenasi. Jadi panas dari proses itu memicu pelepasan atom halogen seperti klorin dari rantai polimer dan dalam membentuk asam, misalnya asam HCl. Selanjutnya itu ada aktivasi rantai. Jadi pelepasan klorin tersebut menciptakan situs aktif atau ikatan angka pada rantai polimer. Dan yang terakhir itu ada pengikatan silang. Jadi oksida logam seperti ZNO, MgO, dan lain sebagainya itu bereaksi dengan situs aktif untuk membentuk crosslink atau ikatan silang antara rantai situs aktif. Nah, untuk kelebihan dari vulkanisasi oksida logam sendiri itu, yang pertama dia stabilitas termal tinggi, ketahanan minyak dan bahan kimia sangat baik, tahan oksidasi dan aging, dan compression strength-nya itu rendah. Selanjutnya itu yang ketiga ada vulkanisasi resin. Dia menggunakan resin
reaktif seperti resin fenolik termodifikasi sebagai agen pembentuk ikatan silangnya. Nah, sistem ini umumnya digunakan pada butil rubber, etilen propilen diethylmonomer atau IPDM. Untuk mekanisme reaksinya itu yang pertama, resin fenolik yang mengandung gugus hidroksimetil reaktif yang dapat membentuk jembatan metilen antara rantai polimer melalui reaksi kondensasi internal. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama resin aktifnya itu terdekomposisi akibat panas dari alat proses. Lalu yang kedua, gugus reaktifnya itu menyerang situs aktif pada rantai elastomer. Selanjutnya dari penyerangan tersebut terbentuklah jembatan metilen atau CH2 antar rantai dan membentuk jaringan 3 dimensi atau cross linking. Selanjutnya untuk kelebihan dari vulkanisasi resin sendiri, yang pertama itu dia ketahanan panas sangat baik, compression setnya sangat rendah, ketahanan aging sangat baik, stabil pada lingkungan oksidatif, dan biasa digunakan untuk bahan seal dan gasket pada suhu tinggi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada vulkanisasi radiasi. Jadi vulkanisasi radiasi ini menggunakan energi radiasi ionisasi seperti sinar gamma, elektron beam, dan sinar X. Jadi metode ini menghasilkan crosslinking tanpa penambahan bahan kimia curing konvensional. Nah, biasanya vulkanisasi radiasi ini banyak digunakan pada kabel listrik, medical elastomer, heat shrink tubing, aerospace material. Dan untuk mekanismenya, reaksi radiasi yang berenergi tinggi itu menumbuk rantai polimer dan memutus ikatan kimia sehingga terbentuk radikal bebas langsung pada backbone polimer. Nah, tahapannya itu yang pertama, jadi radiasi menghasilkan ionisasi dan eksitasi molekul. Lalu yang kedua itu menghasilkan terbentuknya makroradikal pada rantai polimer. Lalu radikal-radikal tersebut akan bergabung satu sama lain dan terbentuklah jaringan cross-linking 3 dimensi. Nah, kelebihan dari vulkanisasi radiasi ini yang pertama, dia tidak memerlukan bahan kimia curing, proses sangat cepat, sangat bersih dan presisi, dan cocok untuk produk medis, sifat listrik yang sangat baik. Namun kelemahannya itu dia investasi alatnya itu sangat mahal. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi dari sifat karet pada proses cross-linking? Sedikit informasi, parameter yang menjadi dasar utama dalam menilai sifat mekanis suatu material pada vulkanisan adalah yang pertama adalah tensile strength, yang kedua adalah formation head break, dan yang ketiga adalah modulus elasticity. Nah, yang mempengaruhi yang pertama itu ada suhu vulkanisasi. Kenapa suhu vulkanisasi itu dapat mempengaruhi? Karena semakin tinggi suhu, molekul bergerak lebih bebas sehingga karet menjadi lebih lunak dan elastis. Kemudian pemanasan berlebih dapat memutus rantai polimer dan menyebabkan overcuring sehingga karet menjadi lebih keras, rapuh, dan kuat tariknya menurun. Kemudian suhu optimal menghasilkan cross-linking yang baik, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat membuat vulkanisasinya tidak sempurna. Kemudian ada waktu dari vulkanisasi. Semakin lama waktu vulkanisasinya berlangsung, semakin banyak ikatan silang yang terbentuk sehingga kekerasan dan kekuatan karet meningkat. Waktu yang terlalu cepat juga dapat menyebabkan undercure, di mana vulkanisasi belum sempurna sehingga karet masih lunak, kurang elastis, dan kuat tariknya menjadi rendah. Dan juga untuk waktu vulkanisasinya yang terlalu lama dapat menyebabkan degradasi terjadi, overcuring, dan kerusakan rantai polimer sehingga karet menjadi lebih keras, rapuh, dan juga mudah retak. Nah, kemudian di sini ada grafik dari yang membandingkan suhu vulkanisasi dan juga kekuatan, di mana untuk peningkatan suhu vulkanisasi akan mempersingkat waktu vulkanisasi. Sebaliknya, penurunan suhu vulkanisasi akan memperpanjang waktu vulkanisasi. Semakin tinggi suhu vulkanisasi, maka ikatan silang yang terbentuk akan lebih banyak, sehingga nilai parameter kekerasan akan lebih tinggi. Namun, akan mencapai titik maksimal di mana parameter kekerasan tidak akan bertambah. Selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi cross-linking dan sifat akhir dari karetnya, yang itu ada tekanan vulkanisasi. Nah, tekanan ini mempengaruhi kepadatan dan pembentukan ikatan silang saat vulkanisasi, sehingga mempengaruhi kekerasan, kekuatan, dan elastisitas karet. Nah, jadi semakin tinggi tekanannya saat vulkanisasi, maka antar partikel dan ikatan silangnya itu jadi
sehingga karet cenderung lebih padat, keras, dan kuat. Kemudian kami mengambil contoh dari salah satu jurnal. Ini ada hasilnya. Ini tuh ada tadi kan, ini ada hasil tensile stretch, ada elevation at break, sama modulus elastis. Nah, di sini ini penggunaan berbagai tekanan yang menghasilkan beberapa hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi hasil penelitian ini tuh tekanan yang terbaiknya itu di 150 derajat yang warna abu ini, 150 derajat dan 200 kg kgf per cm kuadrat. Nah, ini tuh bisa disimpulkan kenapa dia nggak efektif, kenapa dia pas di 160, karena kan ini ada suhu lebih tinggi. Kenapa di suhu 160 itu justru cenderung kurang tinggi daripada yang 150. Jadi ini tuh menyimpulkan bahwa pengaruh tekanan itu mempengaruhi proses vulkanisasi, tapi juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu sama tekanan itu saling berkaitan dan harus disesuaikan dua-duanya saat kondisi pembentukan cross-linking. Nah, untuk yang di elevation at break itu, yang terbaiknya itu juga sama di 150 sama 200. Besarannya itu 1234,7%. Nah, tapi hasil dari elevation at break ini lebih dari 1000%, yang menunjukkan kalau waktu vulkanisasi terlalu kecil. Di sini kan ditunjukkan kalau waktunya itu 10 atau 15 menit kan, jadi itu terlalu kecil untuk proses vulkanisasi, sehingga reaksi vulkanisasinya itu belum sempurna. Nah, untuk hasil modulus elastisitasnya itu sama di suhu 150 sama 200 untuk tekanannya, yang menghasilkan 1,0865 MPa. Selanjutnya ada jenis filler. Filler yang berbeda itu memiliki ukuran dan sifat penguat berbeda, sehingga mempengaruhi kuat tarik, kekerasan, ketahanan aus, dan elastisitas karet. Semakin kecil ukuran partikel filler, luas permukaan kontak makin besar, sehingga penguatan karet lebih efektif. Nah, filler yang terdispersi merata membuat distribusi tegangan lebih baik, sehingga sifat mekanik dan ketahanan aus karet meningkat. Contohnya ada di slide berikut ini. Ini ada salah satu juga dari jurnal. Kami mengambil sumbernya ini dari beberapa penelitian yang menggunakan jenis filler yang berbeda. Ada silika, carbon black, kalsium karbonat, rice bran, carbon black sama carbon black atau abu sawit, dan carbon black atau abu sawit juga. Nah, hasil dari keseluruhan penelitian ini menunjukkan kalau hasil yang paling optimalnya itu ada di carbon black atau abu sawit dengan rasio massa fillernya itu 70/30 dengan penambahan coupling agent yang menghasilkan tensilnya itu sebesar 17,82 MPa dan elevation at break itu sebesar 1234,7. Jadi hasil dengan penggunaan filler carbon black dan penggunaan coupling agent itu menghasilkan sifat karet yang lebih unggul dan stabil. Selanjutnya ada sistem vulkanisasi. Sistem vulkanisasi itu adalah metode pembentukan ikatan silang antara teknomer menggunakan sulfur dan akselerator agar karet menjadi lebih kuat, stabil, dan elastis. Ada 3 jenis. Itu ada conventional vulcanization, semi-efficient vulcanization, sama efficient vulcanization. Bedanya apa dari ketiga ini? Bedanya itu ada rasio sulfurnya. Kalau di conventional vulcanization, rasio sulfurnya itu lebih tinggi daripada akselerator. Kalau yang di SEV, rasio akseleratornya lebih tinggi. Nah, kalau yang di EV itu rasio akseleratornya justru rendah dan kebalik. Kalau yang di EV itu rasio sulfurnya itu sangat rendah, tapi akseleratornya tinggi. Nah, dari rasio yang digunakan yang berbeda-beda itu menghasilkan sifat yang berbeda-beda. Kalau yang di CV itu karena dia rasio sulfurnya lebih tinggi, dampaknya jadi karetnya lebih elastis, fleksibel, sama kuat tariknya tinggi. Kalau yang di SEV karena rasio akseleratornya tinggi, itu hasilnya karet lebih keras dan lebih tahan panas. Kalau yang di EV karena rasio sulfurnya rendah, lebih banyakkan akselerator, itu menghasilkan
ikatan silang monosulfida atau disulfida yang berukuran pendek dan menyebabkan distribusi tegangan rata. Nah, ini ada selanjutnya dari jurnal lagi. Ini tuh ada beberapa hasil. Ini ada yang perpanjangan putus, ada kuat tarik sama kekerasan. Nah, untuk yang di ini itu kan berbeda-beda, ada GH, IJ, KL. Nah, kalau GH itu untuk kompon yang penggunaan semi EV atau efficient vulcanization. Kalau yang IJ itu ya SEV, kalau yang KL itu yang pakai sistem CV. Nah, ini tuh ada perbedaan. Jadi di perpanjangan putusnya itu dia lebih unggul yang penggunaan sistem EV. Ini lebih tinggi perpanjangan putus yang dimiliki yang dihasilkan dari penggunaan sistem EV. Kalau yang di kuat tarik itu bisa dilihat kalau yang SEV itu dia lebih rendah. Nah, justru lebih tinggian atau lebih unggulan hasil dari yang penggunaan si EV yang kompon G sama H. Kalau yang di kekerasan itu justru yang unggulnya itu ada di JK. Nah, itu artinya kalau EV itu memiliki perpanjangan putus tertinggi karena struktur materialnya lebih elastis dan mudah merenggang. Kalau yang EV ini menghasilkan kekuatan tarik yang tinggi sekitar 3 MPa karena ikatan silang yang terbentuknya lebih efektif dan material masih fleksibel saat menerima gaya tarik. Kalau yang kekerasannya itu G sama H itu memiliki belerang atau sulfur yang terlalu banyak, menghasilkan ikatan polisulfida yang sangat padat. Jadinya strukturnya itu lebih kaku dan mengalami lokalisasi tegangan saat ditarik karena distribusi tegangannya tadi. Nah, kemudian di sini ada jenis karet. Tiap jenis karet itu memiliki elastisitas, ketahanan panas dan juga ketahanan oksidasi yang berbeda-beda, sehingga sifat vulkanisat juga ikut berbeda. Karet dengan kontaminan yang lebih sedikit menghasilkan vulkanisat yang lebih kuat, elastis dan juga tahan tinggi. Nah, ini ada grafik diambil dari jurnal. Dari grafik ini dilakukan pengujian baik dari kekerasan, kuat tarik dan juga perpanjangan putus. Dan juga di pengujian ini menggunakan beberapa sampel dari karet, yakni ada SR20, RSS1, SID rakyat, Kompo 1 dan juga Kompo 2. Dan dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa tiap karet itu dia punya sifat mekanik yang berbeda-beda. Dan kemudian di tabel yang bawah itu ada sifat teknis dari karet alam. Untuk parameternya sendiri itu ada P0 atau plastisitas awal, PRI plasticity retention index, kadar kotoran, VM atau volatilometer, dan juga kadar abu. Dan juga dari parameter ini dapat disimpulkan karet dengan kadar kotoran dan juga abu yang rendah serta PRI yang tinggi menghasilkan sifat mekanik vulkanisat yang lebih baik dan lebih tahan terhadap tinggi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tolong terkait vulkanisasi sulfur. Di proses vulkanisasi sulfur ini kan dia melibatkan pemanasan karet dengan penambahan belerang atau sulfur. Nah, gimana caranya mastiin sulfur yang digunakan ini benar-benar membentuk crosslink dan bukan hanya tersisa sebagai sulfur bebas yang menyebabkan gunung. Mungkin di
tahu dulu. Iya boleh Caca. Iya, izin bertanya, perkenalan Mas Erlangga Widianto dengan NIM 1224052 dari kelompok 4. Izin bertanya, yang di bagian tekanan vulkanisasi, kan itu semakin tinggi tekanannya, kontak antar partikelnya itu menjadi lebih baik ya. Itu menurut kalian tekanan yang tinggi itu sampai berapa tekanannya? Apakah kalau misalkan ketinggian juga ada efek sampingnya kayak degradasi gitu? Terima kasih. Makasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Izin menjawab pertanyaan si Gendis kan tadi pertanyaan Gendis, jadi pertanyaannya itu bagaimana memastikan sulfurnya itu bereaksi sepenuhnya tanpa meninggalkan booming, tanpa menyebabkan booming. Nah itu untuk memastikan sulfur itu benar-benar membentuk crosslink dan tidak menyebabkan booming, biasanya itu dia menggunakan rasio sulfur yang sesuai. Kan tadi rasio sulfur itu ada EF, CF sama itu. Terus juga pengaruh tekanan suhu harus diperlihatkan dengan benar, perbandingan antara suhu dan tekanan harus benar. Lalu biasanya untuk proses curing itu dioptimalkan berdasarkan data reometer. Jadi data reometer itu adalah data hasil pengukuran dari alat reometer yang memantau proses vulkanisasi karet dengan melibatkan perubahan torsi kekuatan tekanan terhadap waktu dan suhu. Nah, dari kurva tersebut kita mengetahui kapan vulkanisasi itu mulai terjadi, seberapa cepat crosslinking terbentuk, dan kapan curing optimalnya. Jadi data crosslinking itu dapat dipantau melalui reometer. Izin menjawab pertanyaan dari Caca. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya tekanan vulkanisasi itu, kalau secara angka nggak universal ya, atau misalkan beda-beda karena itu tuh tergantung dari jenis karet sama metode dan juga alat dari si yang dipakai untuk vulkanisasi ini. Cuman dia ada kok rentang umum industri yang bisa dijadiin patokan tergantung dari alatnya. Yang contohnya itu kayak compression molding. Itu biasanya tekanannya itu 5 sampai 20 MPa. Terus ada transfer atau injection molding, itu biasanya dia tekanannya lebih tinggi 10 sampai 30 MPa. Terus juga ada steam vulcanization, itu tekanannya juga justru dia paling rendah 0,5 sampai 2 MPa. Jadi kalau misalkan secara praktik itu balik lagi ke tergantung jenis karet sama metode dan juga alat yang dipakai. Cuman kalau misalkan ditanya target maksimal, rata-ratanya di industri itu paling 20 sampai 30 MPa. Karena kalau misalkan di atas dari 30 MPa itu udah jarang dipakai karena bisa bikin rusak moldnya. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Ya udah, boleh pimpin. Saya punya manajemen NIM 15259 dari kelompok
Bisa menjawab pertanyaan aktivi. Jadi di sistem conventional vulcanization atau sistem CV itu kan perapatan ikatan silang polisulfida itu terlalu tinggi membatasi gerakan bebas sampai polimernya. Jadi karetnya itu kehilangan elastisitas alaminya dan menjadi kaku. Ketika diberi beban mekanis, distribusi tegangannya itu tidak dapat disebarkan secara merata karena panjang rantai antar titik ikatnya menjadi sangat pendek dan tidak seragam. Akibatnya rantai yang paling pendek akan menanggung konsentrasi beban secara ekstrim dan putus lebih awal. Putusnya rantai lokal ini memicu efek domino atau kegagalan kaskade yang menjalar dengan cepat, menyebabkan karet mengalami patah lintas dan mudah putus di satu titik beban tersebut. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau udah nggak ada yang bertanya, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.